Desa Dermaji adalah sebuah desa di wilayah barat Kabupaten Banyumas. Di dalamnya yang sebelah selatan itu berbatasan dengan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Desa Tembulang, Kecamatan Karangpucung, dan juga di situ ada Kecamatan Gumelar, Desa Cilangkap, Kecamatan Gumelar. Di sebelah barat itu berbatasan dengan Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, dan di sebelah timurnya adalah berbatasan dengan Desa Peningkapan, Kecamatan Gumelar. Dengan luas wilayah 1.302 hektar, itu terbagi menjadi 7 RW, 2 dusun, dan dengan jumlah penduduk 6.085 jiwa sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas awal tahun 2021. Desa kita itu kan dulu sangat terisolir. Mau kumpulan ke kecamatan saja harus muter lewat Cilacap. Itu berarti sekitar tahun 2000-an lah. Saya masih ingat kendorong seperti itu ya. Karena belum perkerasan. Sungai satu dilewati 12 kali. Satu nanti lewat lagi jalan itu kan lewat kali terus seperti itu. Iya, tapi kita seringnya lewat sana daerah Bembulang, nanti tembusnya ke Citando, ke Karangpucung, baru ke Lumbir. Berarti kan melewati Kabupaten Cilacap dulu. Hanya untuk kumpulan. Iya. Kita kumpulan jam 9, kita jam 7 udah berangkat. Ada yang harus dorong seperti itu. Saya pernah satu cerita ke Purwokerto, lupa nggak dicuci. Saya dilalak ketemu dengan polisi. Polisi pas ada cegatan itu. Pak, ini sih habis untuk megawai di mana? Nah, saya kan ya memang saya orang desa, Pak, saya seperti itu. Sebanyak 1.954 lurah kan sepengetahuan ninyong gue sekang Pak Bayu terusan Pak Wanto terusan Pak Harjo lah terusan siapa maning dos gue ya Singa Menggala lah di atas gue aku orang ngerti gue. Itu ada kisah dulu lah ya. Tapi begitu adanya perkembangan teknologi, kemudian pembangunan dikembangkan, digenjot terus sehingga kita bisa begitu cepat lah perubahannya. Ke Dermaji dulu kita harus jalan kaki, sekarang sudah tidak. Dulu kita pulang dari Purwokerto harus lewat Karangpucung, sekarang sudah tidak. Kita bisa lewat Gumelar bisa, lewat Dermaji bisa, lewat sana kan tapi jauh seperti itu, rata-rata seperti itu. Jadi enggak, ya intinya sudah tidak terisolir seperti zaman yang tidak enak lah seperti itu. Di Desa Dermaji ini ada kampung-kampung yang memang bernama bahasa Sunda. Di antaranya adalah Citunggul, Cireang, dan bahkan ada sungai yang namanya Ciberewek. Bagi masyarakat Dermaji, kata itu tidak terlalu dapat dipahami, mengingat sebetulnya kata itu memang berasal dari Sunda. Nah, karena dalam bahasa Sunda ada kata ci yang artinya air. Dengan demikian, kampung-kampung tersebut atau tempat-tempat tersebut dapat ditafsirkan bahwa dulunya memang berkebudayaan Sunda. Terkait dengan infrastruktur khususnya jalan ya Mas. Dari Sirongge pembangunan jalan yang menggunakan rapat beton. Nah, terus sehingga sampai sekarang pun alhamdulillah sudah berkembang. Dulu hanya satu jalurnya kanan kiri tengahnya menggunakan batu itu, tapi alhamdulillah sekarang kan sudah full. Hanya ada beberapa yang masih sisa-sisa KPMD pembangunan dulu seperti itu. Nah, ini untuk transportasi alhamdulillah untuk khususnya transportasi kendaraan sudah perubahan cukup jauh. Dulu yang hanya menggunakan sepeda motor pun harus dengan dicampuri dorongan, sekarang sudah tidak. Mobil juga sudah sekarang kayaknya tidak begitu masalah.
Tapi yang masalah adalah sepeda, Mas. Yang jelas kalau sepeda ini repot. Antara yang genjot dengan dorongnya banyak dorongnya seperti itu. Semenjak sebelum ada undang-undang desa, sebenarnya itu tata kelola pemerintah Desa Dermaji sudah kondusif, berjalan cukup baik, selaras kerjasama antar lembaga desa. Dan itu ditingkatkan lagi ketika sudah ada undang-undang desa. Akhirnya keselarasan itu semakin meningkat. Untuk lembaga desa di Dermaji sendiri ada BPD, ada LPMD, dan lembaga yang lain, misalnya ada RT, rukun tetangga, RW, dan di situ ada lembaga-lembaga yang lain, ada Posyandu, Pospaud, Pospindu. Nah, disitulah kinerja kita, kebersamaan kita antara pemerintah desa dengan lembaga tersebut berjalan cukup baik. Ya, anak-anak Pospaud di Desa Dermaji itu semangatnya luar biasa untuk mengikuti di Pospaud Rahayu, Pospaud misalnya ya. Mereka memang antusiasnya untuk sangat ingin sekali belajar sambil bermain, dan di sini juga kan biayanya juga kan relatif tidak terlalu mahal, masih terjangkau oleh masyarakat. Berbagai macam cerita itu selalu ada. Kalau anak maunya bermain, sementara saat itu kalau sedang belajar, ya biarkan saja dia bermain, dia maunya lagi bermain. Setelah itu baru kita ajak kembali. Di situ ada penimbangan, pengukuran tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala, dan pembagian PMT, pengisian buku KMS juga ada. Terus ada penyuluhan dari Ibu Bidan. Ibu-ibu, mbak-mbak hari ini sehat? Alhamdulillah, sehat sedanten nggih? Nggih. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadirannya hari ini di Posyandu Lansia Tunas Harapan nggih. Nggih, mengingatkan lagi gizi yang baik untuk lansia nggih. Nggih, karena tensinya kan kebanyakan pada inggil. Jadi untuk konsumsi untuk para lansia itu kebalikannya dari balita nggih. Kalau balita itu kan masa pertumbuhan, jadi harus banyak makan lemak dan berminyak nggih. Tapi nek pun lansia malah harus dihindari nggih. Jadi nek lansia itu tidak boleh konsumsi minyak terlalu banyak. Terus asin yang terlalu banyak juga nggih. Terus santan-santanan juga ampun keseringan nggih. Istirahat yang cukup. Desa Dermaji sendiri untuk Kampung KB sudah dicanangkan pada tanggal 31 Mei tahun 2016, dan Desa Dermaji kebetulan menjadi Kampung KB percontohan. Di dalam Kampung KB juga ada beberapa kelompok kegiatan, ada UPPKA, ada Bina Keluarga Balita, ada Bina Keluarga Lansia, dan kebetulan untuk Bina Keluarga Balita Rahayu di RW 1 itu masuk program nasional. Dan juga untuk Bina Keluarga Lansia Mekarsari Karanggedang juga masuk program nasional. Untuk itu kami bekerja sama dengan PLKP Kecamatan Lumbir dan pemerintah Desa Dermaji senantiasa membina ataupun mendampingi pada saat kegiatan pertemuan di Bina Keluarga Lansia maupun di Bina Keluarga Balita. Sesuai dengan namanya Karang Taruna itu memang untuk menaungi pemuda lah, untuk menaungi semua kegiatan pemuda. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kaitannya dengan olahraga, kemudian pelatihan-pelatihan misalnya kaitannya dengan keterampilan, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kepemudaan. Hampir seluruh kegiatan kepemudaan untuk di wilayah RW 5 Citunggul itu selalu Karang Taruna terlibat di dalamnya. Belum ada air bersih, paham sih Mas. Dulu itu ngambilnya ke itu depan balai desa, itu punya umum. Kalau mau ngambil itu harus cepat-cepat lah ya. Kadang kalau pagi habis subuh itu masih kasih gitu. Terus kalau sudah agak siang sudah kadang bisa nggak terbagi, kadang sampai air itu sampai keruh. 2015 alhamdulillah dari desa itu
ada program dari Pamsimas, program air bersih. Ya dipasangkan pakai petugas lapangan. Oh, dapat di. Alhamdulillah sudah tidak tinggal buka keran aja langsung keluar. Alhamdulillah airnya juga Cur gitu. Cur ya. Deras. Agama di Desa Dermaji itu 100% adalah Muslim, dan memang seperti sekarang ini untuk kegiatan-kegiatan itu berjalan dengan baik untuk kegiatan keagamaan. Sebelum pandemi itu kegiatan keagamaan itu hampir muter di masing-masing wilayah RT, wilayah RW misalnya. Salah satunya adalah peringatan Maulid Nabi. Itu setiap musola itu mengadakan ba'da mulud, di situ ada tumpengan, ada makan bersama yang sebelumnya biasanya diisi dengan tausiah-tausiah dari tokoh masyarakat setempat. Termasuk kegiatan yang lain di Desa Dermaji kayak kegiatan khotmil Quran, kegiatan misalnya mengundang penceramah dari wilayah lain, itu sering dilakukan sebelum pandemi, dan semoga nanti ketika pandemi nanti berakhir kegiatan ini akan bisa dilaksanakan kembali. Sebagai petani, nggih sing jelas paling utama niku masalah sumber air. Alhamdulillah wiwit kula ngrumat sawah mriki niku nggih setiap taunipun saged nggarap ping kalih. Sinaosa kadang nek musim napa jenenge sadon niku kadang kurang, tapi nggih tetep alhamdulillah saged panen sinaosa mboten maksimal kados ranteban. Jane misale saking pemerintah desa napa kabupaten niku saged ndamelaken bendungan kangge penampungan air, kangge pengairan sawah mriki niku harapane mekaten amargi bila dipun tingali kadosan nek sumber airnya aslinipun jane kuat nek dikelola kanthi sae. Warga Desa Dermaji sendiri mayoritas itu peternak kambing. Walaupun mereka itu kalau dulu itu menganggap peternakan kambing itu masih sebagai tambahan. Tapi semakin ke sini kita itu kolaborasi dengan kelompok-kelompok ternak yang ada di wilayah kami. Jadi kita berusaha untuk membangun ekonomi ke masyarakat itu dari segala sektor. Nah, kita itu berusaha membangun dari sektor peternakannya, itu seperti itu. Nah, untuk saat ini memang kami ada beberapa jenis kambing. Yang pertama itu memang peranakan etawa, kemudian sapera, ada juga jawa randu. Nah, di sini tujuan dari segala jenis kambing tersebut, yang pertama memang untuk peranakan etawa sendiri biasanya kita gunakan untuk perbaikan keturunan antara persilangan antara jawa randu dengan PE itu. Nah, kemudian untuk sapera sendiri itu penghasil susu. Nah, nantinya juga untuk menjaga seandainya memang anakan dari kambing-kambing yang lainnya itu kurang produksi susunya, kita akan topang dengan produksi susu dari sapera. Itu seperti itu. Kalau dulu peternakan yang ada di wilayah Desa Dermaji itu memang masih secara tradisional. Nah, kenapa kita katakan secara tradisional? Karena mereka memelihara itu masih sekedar, mungkin yang pertama memang hobi, yang kedua itu sebagai tabungan, sambian. Nah, untuk saat ini dari waktu ke waktu itu kita mulai belajar dari peternakan-peternakan yang sudah maju di tempat lain. Nah, kemudian sekarang mulai merambah ke semi modern. Yang dulu pemberian pakan itu secara manual itu utuh ataupun tidak dicacah. Nah, sekarang mulai ada proses pencacahan. Nah, itu kita gunakan dengan mesin chopper, mempermudah kambing untuk memakan. Nah, kalau dulu kan seperti ini, otomatis utuh kambing akan memotong dengan sendirinya. Tetapi setelah dicacah, otomatis kambing itu tidak mengeluarkan energi untuk memotong hijauan. Sebagian besar setiap kakak itu hampir punya ternak kambing untuk wilayah sini. Hampir setiap rumah. Malah kalau umpamanya istilahnya diperhitungkan antara penghuni manusia sama kambingnya itu kebanyakan banyak kambingnya untuk daerah sini. Untuk lingkungan sini. Lebih banyak kambing. Jangan macam-macam.
terkait UMKM di Desa Dermaji ini sangat luar biasa potensinya. Baik dari kerajinan atau craft, terus makanan, bahkan UMKM yang lain. Jumlah UMKM di Desa Dermaji dari makanan yang saya tahu itu lebih dari 100 di satu desa. Nah, kalau kerajinan memang ini tidak terlalu banyak, tapi hampir di masing-masing RW ada. Nah, kerajinannya salah satunya adalah kayu, pemanfaatan limbah kayu itu ada di Dusun 2 Dermaji, terus ada pemanfaatan limbah batok atau kelapa itu ada di Dusun 1, dan ada pemanfaatan limbah kayu juga ataupun antiku. Antiku itu pemanfaatan kayu menjadi barang-barang antik. Ini di Desa Dermaji juga ada. Itu beberapa craft yang lain, terus ada juga yang memanfaatkan tepes untuk media tanam. Itu di Desa Dermaji, dan alhamdulillah mereka saling berkoordinasi dengan desa. Begitu. Terkait pemasaran, sebelum pandemi ini awalnya menjadi permasalahan para pelaku UMKM. Namun karena sudah terbiasanya mereka memanfaatkan beberapa teknologi-teknologi yang ada ataupun media sosial. Jadi mereka mulai mau belajar untuk belajar memanfaatkan media sosial. Nah, dengan demikian secara pemasaran alhamdulillah mereka sangat terbantu. Museum pada umumnya berada di kota-kota besar. Akan tetapi kali ini ada sebuah desa yang memiliki museum, dan ini dalam pandangan saya sebuah ide yang visioner luar biasa, karena sebetulnya konsep-konsep yang terkait dengan kebudayaan justru memang ada pada masyarakat, terutama pada masyarakat desa. Pemimpin Dermaji dalam pandangan saya cepat tanggap untuk melestarikan benda-benda yang ada di sekitar masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak mengetahui lagi benda budaya yang sekarang tentunya bisa mengakses ke Museum Naladipa, dan ini menjadi pendidikan yang penting bagi generasi selanjutnya. Oleh karena itu, keberadaan Museum Naladipa saya sangat mendukung, sehingga Naladipa menjadi mitra penelitian saya selama 3 tahun. Semoga Museum Naladipa terus berkembang, menyimpan khasanah budaya Dermaji, Lumbir, Banyumas, bahkan nasional. Dan ke depan saya berharap juga Museum Naladipa ini memiliki gedung yang representatif sehingga bisa dijadikan sebagai objek untuk studi banding, objek untuk penelitian, dan tentunya diharapkan bisa mengawetkan kekayaan bangsa. Museum Desa Dermaji ini kita namakan Museum Naladipa. Jadi Naladipa ini adalah nama Kades atau Lurah pertama Desa Dermaji, dan ini sekaligus sebagai sebuah bentuk penghormatan kami kepada para leluhur yang telah memimpin Desa Dermaji di masa-masa lampau. Museum Naladipa ini juga dilengkapi dengan teknologi informasi komunikasi, yaitu dengan pemanfaatan QR Code. Jadi setiap pengunjung yang mengunjungi Museum Naladipa ini ketika ingin mengetahui informasi soal benda-benda koleksi yang ada di Museum Naladipa, pengunjung tinggal melakukan scanning terhadap benda-benda yang ada di Museum Naladipa melalui aplikasi QR Code ini. Kemudian dari scanning ini kemudian terhubung dengan website desa, di mana di situ kemudian muncul informasi tentang benda yang di scanning itu. Misalkan dandang. Nah, dandang ini fungsinya apa, dibuat tahun berapa, dan seterusnya. Nah, itulah fungsi QR Code. Jadi mempermudah pengunjung melakukan akses informasi terhadap benda-benda koleksi, dan ini juga sekaligus untuk efisiensi ruangan, karena Museum Naladipa ini masih ruangannya masih cukup sempit, sehingga kalau dengan model QR Code itu akan betul-betul ada efisiensi ruangan dibanding ketimbang misalkan narasinya itu ditempel di dinding-dinding atau tembok-tembok atau di samping benda-benda ini. Nah, kalau dengan menggunakan QR Code-nya bentuknya kecil, hanya ditaruh di samping atau di dalam benda itu. Nah, itu kita bisa melakukan scanning informasi, untuk mengetahui informasinya melakukan scanning di QR Code itu.
BUMDes sendiri, khususnya untuk BUMDes Desa Dermaji Aji Mandiri ini, harapannya itu nantinya itu menjadi ekonomi desa yang menjadi lembaga yang maju, bahkan menjadi pionir begitu loh. Di desa itu nanti bisa dari ekonomi desa basisnya ke gotong royongan, di masyarakat desa, mungkin dari peternakan, kemudian di industri kecil itu kan banyak sekali makanan-makanan ringan gitu. Nanti kita bisa dikembangkan ini lewat BUMDes Aji Mandiri Dermaji itu, sehingga nantinya itu BUMDes itu bisa mendapatkan suatu income, pemasukan, syukur nantinya itu ada PAD yang ke desa. Itu harapannya sebetulnya seperti itu. Ya, itu jadi ada masukan gitu, ada PAD-nya gitu. Yaitu yang sudah jalan, yang pertama adalah unit simpan pinjam. Nanti dari unit simpan pinjam juga kita lihat perkembangannya bagaimana, apa sudah lancar, apa mungkin ada yang masih nunggak dan sebagainya. Syukur semuanya sudah jalan yang bagus, sehingga nanti kita tinggal mengembangkan. Kemudian yang kedua yang sudah jalan itu adalah pengelolaan air bersih. Ya, pengelolaan air bersih insya Allah pelanggannya saja sudah sampai 464 sekian lah pokoknya, kalau tidak salah itu sudah sangat banyak, sehingga ini sudah tinggal pengembangan saja. Unit baru yaitu kita nanti ada kerjasama dengan Wisata itu Wanasuta. Ya, nanti kita di situ ada unit Punawahana yaitu playground. Ya, nanti di situ isinya mainan-mainan anak. Nah, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan anak, sing kira-kira anak senang. Nah, nanti di situ ada unit baru lagi. Berangkat dari rasa cinta dan bangga terhadap desa kita Dermaji, kami berupaya untuk membangun kembali Wanasuta, wisata alam Wanasuta, dengan berbagai macam spot yang menarik bagi para pengunjung. Para pengunjung pertama masuk lokasi dimanja dengan jembatan cinta. Satu hal, nanti pengunjung akan bisa masuk ke Curug Wanasuta melalui 1000 anak tangga Wanasuta. Nanti para pengunjung dengan leluasa sambil santai bisa menikmati keindahan Curug Wanasuta. Kemudian beberapa wahana yang lain, wahana permainan anak akan bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Nantinya juga ada camping ground, jadi ada bumi perkemahan, kita rencanakan seperti itu. Dan beberapa wisata yang lain, ada beberapa spot wisata yang lain yang nantinya akan bisa menjadi kebanggaan kita pengelola Wanasuta. Selamat datang di Wanasuta, Wanasuta inovasi sepanjang masa.